Ayers semuanya, kembali lagi dengan kita HMJHI. Nah, kali ini kita bakal ngapain nih, Kak? Jadi ini bakalan jadi episode kedua dari Aspirasi. Bener Dan banget. kita hari ini kedatangan tamu spesial dari salah satu Ormawa Fisip Unggul. Oh iya betul, karena di aspirasi episode pertama kita udah mengundang dosen kece dari hubungan internasional. Nah, Jadi di episode kedua ini kita bakal kasih nuansa baru, yaitu seseorang mahasiswa, yaitu please welcome Kak Raffi. yeay. Yeay. Halo. Halo Kak, Ya, halo. apa kabar? Alhamdulillah baik. Mungkin kita bisa kenalan dulu kali ya. Iya. Kak, boleh diperkenalkan namanya siapa? Jadi perkenalkan ya, nama gue Raffi Daulat Islam, biasa dipanggil Raffi. Gue dari jurusan Administrasi Negara angkatan 2020 yang pada saat ini gue diamanahkan untuk menjadi Ketua BEM Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Lampung. Oke. Ketua BMF. Ketua BMF nih ya. Yoi. Nah, jadi sebelum kita mengulik lebih dalam, sebelumnya kita pengen nanya nih Kak, kenapa Kakak mengambil jurusan Administrasi Negara sebagai jurusan yang Kakak ambil dalam menempuh perkuliahan ini? Alasan ya, Iya. kenapa gue mengambil jurusan Administrasi Negara. Sebenarnya kalau secara umum itu ada dua alasan. Wah, betul. Maksud secara umum itu alasan dari gua sama alasan orang-orang kenapa mengambil jurusan Administrasi Negara. Jadi kalau gua pribadi ngambil Administrasi Negara itu pertama sebenarnya dia memiliki prospek kerja yang luas. Dan saat ini pun lulusan dari Administrasi Negara itu lagi banyak-banyaknya dibutuhkan oleh berbagai lembaga, karena menurut gua pribadi pun Administrasi Negara itu mereka bisa ditempatkan di mana saja, kecuali mungkin yang kaitannya dengan internasional kita nggak ini ya fokus gitu, lebih ke regional dan nasional. Di situ ini apa kita itu Administrasi Negara menurut pandangan gue pribadi itu mempelajari semua hal, baik dari ekonomi, politik, pemerintahan, bahkan sosial, dan juga berbagai elemen lainnya lah yang menurut gue itu dinamis. Oke, mungkin gue bakal flashback sedikit nih. Sebelum lo masuk jenjang perkuliahan, lo dulu asal SMA mana? Kalau SMA itu gue agak jauh ya, Gimana? itu di Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Asli sana? Kalau asli nggak di sini, Iya. cuman karena gua pengen ini apa sih namanya, mencari pengalaman lain, mencari Iya, terima kasih ya Mas. suasana lain, Makasih ya Kak. Iya. dari suasana lain, jadi gue pengen coba survive di luar lah. Oke. Nah, itu pun juga gua ini apa asrama. Oh. Jadi lo ibaratnya keluar dari zona nyaman nih ya kayak. Iya. Oke. Kalau kita kilas balik nih Kak, selain lu jadi mahasiswa kan seperti yang kita ketahui apa Kak, ketua BEM fakultas nih kan. Gimana sih Kak keseharian lu menjalani kehidupan lika-liku di antara jadi mahasiswa dan juga jadi ketua BEM? Boleh dong di-sharing sama para Ayers di sini. Ya, jadi lika-liku ya. Iya. Menjadi seorang mahasiswa, terus di samping kita memiliki berbagai kegiatan yang enak, pun ya kita sedang memegang suatu tanggung jawab lain selain menjadi mahasiswa. Jadi itu semua harus kita pahami sebagai resiko. Ketika kita menjadi mahasiswa, kemudian kita memiliki berbagai tanggung jawab, misalnya tadi organisasi lain ataupun di berbagai kegiatan lain, itu kita harus menyadari bahwa apapun yang terjadi ke depan itu adalah sebuah risiko yang sudah harus kita pertimbangkan sebelum kita menempuh
jalan-jalan itu menurut pandangan gue pribadi. Jadi apa namanya, pun kita jadi seorang mahasiswa itu memiliki kewajiban yang pertama dalam aspek akademis. Maksudnya dalam aspek menempuh pendidikan itu menjadi kewajiban utama bagi seorang mahasiswa di setiap perguruan tinggi. Nah, hal yang paling menyita dalam proses tersebut adalah bagaimana kita memanajemen waktu. Itu merupakan hal yang Sulit. cukup sulit, cukup berat. Tapi balik lagi, itulah risikonya. Risiko kita menjadi seorang mahasiswa, yang dimana kita dituntut untuk belajar, tapi kita juga punya tanggung jawab, tanggung jawab di tempat yang kita diberikan amanah. Ya itu memang menjadi salah satu kesulitan ya kalau misalnya kita ikut dalam organisasi mahasiswa atau eksternal lah istilahnya. Ya kita harus bisa manage waktu dengan baik, terus juga Ya guys, di sini ada 2 ketum nih. Jadi kita lagi berbincang dengan 2 ketum. Jadi boleh dari pandangan ketum BMF dan ketum HMJHI, boleh dong? ya Share. kalau gue sih ya udah kayak apa aja ya. Gimana nih? Kalau gue sih ya yang paling susah itu manage waktunya aja. Susah banget itu menurut gue, Ikut tapi Solena. ya dan kayak misalnya lu belajar, lu harus rapat sana sini, lu harus ntar juga magang gitu. Karena gue juga belum magang nih, lu udah magang soalnya. Nah, Dilema. ini kan udah bulan Juli ya. Udah bulan Juli kita sudah menerima mahasiswa baru. Mungkin lu nih sebagai cutting gitu. Lu udah punya adik-adik lagi. Nah. Ya, anak 23. Mungkin mereka yang udah milih di administrasi negara, Ataupun Unila lah ya. mungkin lo punya kesan dan pesan atau mungkin bahkan mereka terjebak gitu Iya. dalam Kalau ada administrasi negara. petua-petua nih buat Iya. para ayers yang nonton. Jadi ini ya apa, kesan dan pesan untuk Iya. mahasiswa baru angkatan 2023 ya. Iya. Kalau kesan secara langsung nggak bisa karena kita belum ketemu kan sama mahasiswa baru. Tapi kesan secara tidak langsungnya kita bisa melihat bahwa jumlah mahasiswa baru yang masuk tahun ini angkanya juga masih cukup lumayan tinggi, gitu. Masih cukup tinggi lah, terutama untuk FISIP sendiri. Itu bisa jadi jumlah mahasiswa baru itu sama kayak tahun sebelumnya jumlah. Yang dimana untuk jurusan gue pribadi ya itu setiap tahunnya meningkat penerimaan mahasiswa baru. Di angkatan gua 2020 itu mahasiswanya 90-an orang. Angkatan 2021 itu 140-an. Angkatan 2022 itu melonjak tinggi menjadi 240-an. Kemungkinan tahun ini pun angkanya juga nggak beda jauh. Yang jelas mungkin di atas 150. Dan pesan ya untuk teman-teman mahasiswa baru angkatan 2023, dimana teman-teman mahasiswa baru itu harus bisa beradaptasi dengan cepat di lingkungan. Penting banget itu ya Kak ya. Itu sangat penting. Pertama, ini soal pemilihan jurusan. Ketika mereka merasa salah ya, Jebak ya. jebak. Contohnya kayak kalau di jurusan gua itu kebanyakan orang mikir jurusan gua tuh dari namanya keren. Iya. Dari namanya keren, terus gak ada hitung-hitungannya. Tapi juga mereka terkadang merasa masuk jurusan gue itu masih ada yang terjebak karena nggak sesuai dengan ekspektasi mereka. Kalau mahasiswa baru itu masih di semester 1, coba dipertimbangkan. Kalau mereka merasa terjebak ya. Dalam artian kalau masih semester 1 mereka merasa memang benar-benar nggak cocok dan kedepannya akan menimbulkan tekanan untuk dia sendiri, ya lebih baik pindah. Guys, Mumpung masih dengerin semester tuh.
mahasiswanya. Terus cuman dari saran gue pribadi, coba untuk ngobrol sama kating-katingnya, kalau perlu sama dosen-dosennya, ngobrolin supaya kalian itu mendapatkan pandangan lain, pandangan baru yang akhirnya membuat teman-teman mahasiswa ini mau menjalani proses di jurusannya. Pun satu lagi, kita harus benar-benar bisa membedakan antara siswa dan juga mahasiswa. Itu harus menjadi landasan dasar yang perlu ditanamkan. Jadi seorang mahasiswa itu mereka harus bisa dalam seperti merumuskan masalah, kemudian mereka mahasiswa itu juga harus bisa menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi, karena untuk menyandang gelar seorang maha pun ada konsekuensinya, baik itu dari aspek akademis, dari aspek organisasional, dan juga dari aspek sosial politik. Benar, untuk mencapai taraf seorang mahasiswa itu juga nggak gampang. Benar-benar seorang mahasiswa yang mereka memahami dari sisi nilai-nilainya juga. Karena kan ada yang mereka jadi mahasiswa dia pulang itu. Jadi mumpung ada momen yang kalian jadi mahasiswa, itu benar-benar dimaksimalkan dari segala potensi yang dimiliki. Mungkin ini kan lu sekarang sebagai ketua BMF nih sekarang. Mungkin sebelum lu menjabat sebagai ketua BMF, lu pernah nggak sih punya pengalaman di organisasi lain gitu atau eksternal internal dari Universitas Lampung? Tahu pas SMA mungkin ya Kak? Kalau dari ini ya, kalau dari SMA itu gue cuma ikut yang namanya Rohis. Terus kalau berancak ke kuliah ini, dulu di semester 1 pernah ikut ke BMU, itu jadi anggota muda mereka. Cuman saat itu ketika baru ngikutin satu kegiatan, ternyata BMU-nya dibuka. Jadi benar-benar hilang gitu, nggak ada rapat sama sekali. Setelah itu gua lebih berfokus ke himpunan jurusan. Dalam himpunan juga ya Kak ya? Jadi soal pengalaman organisasi lebih dominan di himpunan sih, karena benar-benar bekal yang ada saat ini, yang bisa gue hasilkan saat ini itu lebih dominan hasil dari proses di himpunan. Makanya kalau buat nanti ya, buat teman-teman mahasiswa, dengerin guys. Terutama bagi ini sih, kalau di tempat jurusan gue kan dia wajib, kita mahasiswa baru itu harus wajib masuk ke himpunannya. Diusahakan tetap memberikan segala kontribusi yang optimal untuk himpunannya. Walaupun kamu orang mau masuk organisasi yang lain, mau di UKM yang lain, ataupun itu di luar universitas, nggak masalah. Tapi yang penting bagi gua, jangan sampai kita tuh melupakan rumah kita sendiri. Karena kalau kita memahami ya prosesnya, dulu ketika kita masih mahasiswa baru, yang membimbing kita itu bukan dosen, yang benar-benar membimbing kita dari mahasiswa baru melengkapi berbagai hal yang harus dilengkapi, yaitu kating-kating kita yang ada di himpunan-himpunan kita. Jadi harapannya benar-benar kasihlah kontribusi untuk himpunan. Ini ada sedikit perbedaan nih kalau misalkan antara HI sama ATBIS gitu himpunannya. Kalau di HI itu himpunannya mereka yang bukan gimana ya bahasanya ya,
nggak semua wajib untuk menjadi anggota himpunan. Tapi kita orang itu namanya ada PHMJ. Jadi PHMJ itu P-nya itu pengurus. Yang bukan pengurus itu adalah anggota. Tapi kalau misalnya kalian kan itu dari awal udah ada penjurusan divisi gitu ya. Jadi gimana? Kalau dari awal kita ada ini ya siapa namanya proses pengkaderan. Jadi mahasiswa baru itu bisa masuk ke himpunan itu di semester 2. Jadi selama semester 1 itu kita lakukan proses pengkaderan. Jadi disitulah pengkaderan itu sebagai puncak resmi mereka nanti untuk masuk ke himpunan. Ya gitu. Terus kalau kita ada ini juga, ada opret juga, tapi itu wajib. Semua itu harus ikut opret. Kalau untuk pengurusnya di angkatan atasnya, bawahnya itu sebagai anggota. Oke, mungkin gue pengen nanya-nanya tentang ini sih. Lo tadi sempat dibahas juga lo pernah ikut BMU gitu. BMU dan BMF ini sempat ada persamaan lah. Sama-sama pernah dibukukan. Mungkin lo boleh cerita sedikit atau banyak gitu tentang kenapa sih BMU sama BMF ini pernah dibukukan. Kalau untuk sejarah dari BMU sendiri, gue udah agak lupa sih kenapa waktu itu mereka dibukukan itu. Cuman kalau untuk dari fakultas sendiri, kenapa sempat dibukukan selama 4 sampai hampir 4 sampai 5 tahun itu. Jadi kejadian awalnya itu karena pelaksanaan proses pemilihan di fakultas itu berakhir tidak sesuai dengan prosedur, tidak sesuai dengan mekanisme berlangsungan pemilihan yang mengakibatkan adanya kebijakan yang dikeluarkan dari UID 3 mengharuskan BEM fakultas FISIP dibukukan. Mungkin sejarahnya mungkin yang paling lama dibukukan itu ya BEM FISIP ini lah, sangat lama 4 sampai 5 tahun. Dan pada akhirnya kan dari kekosongan BEM itu tidak ada wadah fakultas. Iya benar. Dan akhirnya teman-teman dari jurusan ini benar fokus ke jurusan masing-masing. Dan dari situlah timbul sekat-sekat mahasiswa antar jurusan. Itu jadi kalau soal ya kalau dulu gue kurang tahu ya. Kemudian kalau gue jelasin ada kesalahan, ada pihak-pihak yang kurang setuju. Memang kalau dari fakultas itu ada prosedur yang kurang sesuai, tidak dijalankan dengan regulasi yang diatur. Hingga akhirnya UID 3 yang membutuhkan revisi. Oke. Nah ini kan lo istilahnya memulai lembaran baru nih sebagai BEM FISIP gitu. Karena udah 4-5 tahun dibukukan. Jadi kan lo sebagai ketua umum sekarang pastinya punya banyak PR, punya banyak rintangan. Nah kira-kira yang bikin lo pengen nih, gue nih pengen lo jadi ketua umum BMF itu apa yang memotivasi lo? Jadi apa motivasi ya? Kenapa apa yang bikin gue tergerak untuk menjadi apa membangun BEM ini lah. Jadi yang pertama, kenapa alasan gue mau menjadi ketua BEM itu, gue melihat bahwa tagline FISIP bisa tidak terkalahkan itu sepertinya udah bahkan hampir gak kelihatan lagi. Dan disitulah yang membuat kekeluargaan dan solidaritas mahasiswa FISIP, sudah berbicara FISIP, itu menjadi menurun. Bahkan jurusan yang satu dengan jurusan yang lainnya itu benar
benar-benar seolah-olah ada tembok yang memisahkan mereka. Yang seharusnya kita menjadi keluarga besar mahasiswa FISIP itu saling mensupport. Ketika himpunan jurusan HI memiliki acara, jurusan yang lain harusnya mensupport acara tersebut. Begitupun dengan yang lainnya. Jadi ada mutualisme di sana dengan dasar kekeluargaan yang kuat. Seharusnya kita kalau kita punya landasan kekeluargaan yang kuat di FISIP itu, kita nggak begitu pusing untuk menyelenggarakan kegiatan dengan persoalan partisipan misalnya. Cuman itu tadi di FISIP itu kekeluargaannya saat ini menurun, sehingga gua pribadi menginginkan bagaimana FISIP itu bisa menjadi wadah untuk kita bersama-sama bergerak bersama dalam satu barisan yang sama, ya untuk kebaikan dan bermanfaatan bersama. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dengan adanya BEM ini, dari gue pribadi berharap bisa menyelesaikan apa yang menjadi persoalan mahasiswa FISIP selama ini. Misalnya contoh, mahasiswa FISIP itu dari tahun-tahun sebelumnya mengeluhkan tentang ruang kelas pertama, terus mengeluhkan akan jam di FISIP itu jam 5 itu tidak boleh ada kegiatan di kampus. Kemudian yang ketiga persoalan sekret, terus yang keempat itu persoalan parkir, masalah parkir ya. Ini dari Jadi masalah utama sih dari buat mahasiswa FISIP. Jadi kita harus melihat fakta juga, bahwasannya lapangan parkir di FISIP itu ya nggak cukup untuk menampung semua. Jadi dari 4 problem yang gue lihat, gue pengen bisa menyelesaikan masalah-masalah itu. Gue juga pengen memberikan legacy yang nyata gitu. FISIP. Terus yang ketiga, dengan adanya BEM ini, melalui diri gue berharap bisa menjadi sebuah organisasi yang mengontrol jalan birokrasi fakultas. Jadi soal alur mekanisme keberjalanannya birokrasi fakultas itu ada yang mengontrol situ. Yang memiliki wewenang untuk mengontrol itu dari seorang mahasiswa itu melalui BEM itu. Jadi menurut gua BEM itu bukan sekedar organisasi, tapi dia punya fungsi lain sebagai mengontrol jalannya alur birokrasi supaya berjalan sesuai dengan mekanisme dan aturan yang telah ditetapkan. Gitu. Ini Kak, kan kita udah ngebahas nih kan dari motivasi, terus alasan. Nah, kita pengen sedikit bergeser ke paling basic banget. Menurut Kakak, gambaran tentang badan eksekutif mahasiswa itu apa sih? Mungkin boleh di-sharing sama maba-maba, kan pasti pengen tahu kan gambaran kasarnya ataupun detailnya juga. Ini kita sambil nyantai. Sambil nyantai aja. Ini satu lagi sebutannya mana nih? Gak butuh sebutan gitu. Jadi ini ya definisi secara dasar. Oke nih, mungkin sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, mungkin sedikit promosi lah ya. Iya. Kita ini sekarang lagi ada di mana sih Kak? Dusun Coffee. Tempatnya nyaman banget nih buat ayers kalau pengen nongki tipis ya. Nah, pada hari ini ya kita di sini sekarang dengan keadaan yang seperti ini, kita ingin memperlihatkan bahwa bagaimana nyamannya dusun ini sendiri. Kita sekarang udah ya kalau Setuju. Gua suka sama yang berkonsep asri. Karena bisa merefresh pikiran. Iya, apalagi kan udah sibuk kuliah, sibuk organisasi, kita perlu yang
fresh. Benar. Boleh. Jadi kita lanjut aja nih Kak. Gambaran lo untuk para adik-adik IELTS mengenai BEM itu sendiri tuh apa sih? Mungkin kan dari kita ada yang masih awam belum tahu kan, atau kayak cuman apakah BEM itu semacam OSIS tapi versi di kuliahan atau gimana gitu. Mungkin yang lebih expertnya boleh dong lo jelasin ke adik-adik. Mungkin gue menjelaskan secara dasar ya apa itu BEM. Jadi badan eksekutif mahasiswa itu sebenarnya secara definisi umumnya itu sama pada organisasi pada umumnya, untuk bagaimana mereka memiliki kewajiban untuk menjalankan roda organisasi maupun program kerja yang sudah ditetapkan. Tapi dari sisi lainnya, BEM itu sebenarnya merupakan suatu organisasi, suatu lembaga yang memiliki fungsi untuk mengontrol dari berbagai sudut, bagaimana mereka mengontrol jalannya keberlangsungan proses pendidikan mahasiswa, ataupun BEM itu juga mereka mengontrol bagaimana jalannya alur mekanisme dan birokrasi yang ada di tingkat fakultas maupun universitas. Dan BEM itu juga sebagai tempat, ini secara umum ya, sebagai tempat kita untuk mengembangkan potensi kita. Kemudian di situ kita dituntut untuk memiliki tingkat kerjasama yang baik untuk bagaimana agar organisasi itu BEM itu bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Jadi BEM itu bukan mereka yang selalu menginisiasi demonstrasi atau untuk melakukan terus-terusan untuk mengadakan gerakan aksi massa gitu. Karena kan sejauh ini kan gitu ya, kayak gambaran kita kan melihat bahwa pasti yang menginisiasi gerakan aksi massa itu dari BEM. Ya itu memang benar, tapi bukan itu yang menjadi gambaran utama dari seorang BEM. Walaupun yang namanya pergerakan itu harus tetap dijaga, baik nggak harus dari BEM, tapi bagi mahasiswa yang namanya pergerakan itu harus dijaga. Oke. Mungkin gue pengen ngebahas sedikit tentang kepengurusan lo tahun ini. Jadi kalau misalkan di HMJHI gitu kan, kita itu ada 6 divisi, itu ada SAR, Socen, HRD, Markom, Akaf, sama IRBD. Ya. Nah mungkin di BEM FISIP itu ada berapa divisi dan apa aja tuh divisinya? Kalau ini maksudnya bidang apa nih? ini Markom ya. Kalau ini Markom, Markom tuh Marketing media. dan komunikasi. Iya. marketing komunikasi. Ya. Oke, kalau dari FISIP itu ada 6 atau 7 ya. Yang pertama ada bidang SDM, kedua ada bidang advokasi, yang ketiga ada hubungan eksternal, terus yang keempat ada bidang pergerakan, kelima bidang kominfo, sama yang terakhir itu kewirausahaan dan kepemudaan. Ya berarti kalau misalkan bahasanya Markom di HMJHI itu kominfonya lah. Iya. Cuman di HMJHI nggak ada divisi pergerakan. Itu bedanya. Apa mau diadakan? Boleh. Bisa. Tahu buat ntar kan kalau misalnya ada pergerakan dari BMF atau wewenang, nah itu dia wewenang pemerintah atau birokrasi dari Unila sendiri yang nyeleneh ya kan, kita bergerak gitu. Kolaborasi.
kita pengen tahu nih kan, seperti dari awal kan kita tanya lo pasti punya motivasi kenapa lo pengen jadi ketua BEM. Dari Pemja BEM FISIP sendiri, apa punya program unggulannya gitu selain untuk menyatukan keberagaman yang ada di FISIP? Mungkin boleh di-sharing aku. Program unggulan, program unggulan dari kabinet gue sendiri BEM tahun ini itu kita menginginkan bukan menginginkan tapi kita membawa 3 program unggulan. Itu yang pertama, bagaimana kita bisa memberikan sebuah wadah untuk berdiskusi guna mengembalikan iklim ataupun budaya diskusi di FISIP terhadap isu-isu yang ada di masyarakat. Jadi untuk menambahkan daya kritis kita terhadap lingkungan sosial maupun politik. Yang pertama, terus yang kedua itu kita ingin memberikan sebuah advokasi ataupun pelayanan yang baik mahasiswa FISIP. Jadi misalnya dari teman-teman mahasiswa ingin ikut lomba, itu bisa dikomunikasikan dengan kita. Nanti kita carikan, kita sediakan link-link perlombaan yang nantinya bakal ini juga ya di Instagram di FISIP. Kita bakal di-share juga di situ link-link untuk perlombaan. Kemudian dari pelayanan dan lainnya adalah kalau misalnya ada hal-hal yang dibutuhkan pihak dekanat dan pihak fakultas, FISIP bisa menjadi jembatan untuk menyampaikan apa yang menjadi entah keluhan ataupun yang mereka butuhkan ke fakultas. Oke, selanjutnya nih Kak, gue pengen tahu nih tentang, mungkin kan kita udah tahu motivasi lo, dasar lo mengenai lo daftar karena pengen menyatukan keberagaman yang ada di FISIP gitu kan. Nah, gue pengen nanya di kabinet lo ini apa sih program Pemja unggulannya? Mungkin boleh nih kita tahu ya. Ya, jadi untuk program unggulan di kabinet 2 tahun ini itu kita ngebawa 3 program yang menjadi pilar utama lah yang harus bisa diimplementasikan dengan baik. Itu ada 3. Yang pertama, bagaimana kita bisa menyediakan wadah diskusi ya, kita untuk mengembalikan budaya ataupun iklim diskusi di lingkungan FISIP sebagai sarana untuk mengasah daya kritis mahasiswa FISIP, baik itu dalam konteks sosial, dalam konteks politik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu kita ingin memberikan terutama melalui ini ya, bidang advokasi, kita pengen memberikan pelayanan yang terbaik bagi mahasiswa FISIP. Jadi kalau misalnya teman-teman mahasiswa FISIP ada yang dibutuhkan untuk kebutuhan ke dekanat ya, ataupun ke fakultas, kami bisa menjadi jembatan untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan teman-teman mahasiswa. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin ada kesulitan mengurus berkas atau apa, bisa dikomunikasikan ke langsung. Iya, nanti ada inilah lampirannya lah di Instagram BEM FISIP. Kemudian kalau misalnya teman-teman ingin mencari channel-channel lomba atau channel lomba nih ya guys, channel lomba. Ini channel yang lain lagi Kak. Betul. Channel apa tuh berpacaran? Channel TV. Jadi kalau itu tadi ya, kalau channel untuk perlombaan, kita juga bakal menyediakan link-link perlombaan nanti ya, supaya prestatif di FISIP ini juga semakin melambung tinggi lah.
kita bisa bersaing dengan fakultas-fakultas lain dari segi aspek prestatif. Kedua, terus program unggulan yang ketiga terakhir itu adalah bagaimana kita bisa, sebenarnya ini sudah disampaikan juga, itu berkaitan dengan penyatuan kembali seluruh elemen yang ada di FISIP melalui kegiatan-kegiatan yang nantinya diselenggarakan. Misalnya kita kan FISIP kan ada Desnatalis. Kalau tahun-tahun kemarin nggak ada BEM, jadi dikelola oleh fakultas. Cuma untuk tahun ini kita usahakan kita yang mengelola dengan melibatkan seluruh elemen yang ada di FISIP. Gitu. Oke. Kita bakal bahas selanjutnya nih. Apa tuh, Jadi Kak? beberapa waktu lalu itu kalau misalnya kita lihat di IG-nya BEM FISIP itu kita melihat bahwa adanya gerakan aliansi BEM ya, BEM fakultas di Universitas Lampung untuk menolak adanya BEM Unila, benar nggak? Adanya oknum-oknum Iya, yang oknum-oknum. mempergunakan Inilah. ya. Nah itu gimana tuh? Mungkin lo boleh cerita sedikit gimana sih awal mulanya itu terjadi gitu? Apa yang menyebabkan itu bisa ada itu aliansi? Jadi ini agak harus hati-hati. Iya. Atau mau minum dulu nggak mau, Kak? Iya. Ini biar refresh kita. Gua bakal sedikit menjelaskan dari sudut pandang netral. Gue coba menjelaskan dari apa yang gue ketahui dari berbagai berbagai aspek ya, baik itu dari BEM-nya sendiri, dari teman-teman fakultas, bahkan pandangan dari rektorat sendiri sampai ke panitia penyelenggaraan Pemira kemarin di tingkat universitas. Jadi persoalan kemarin itu diawali dengan postingan yang dikeluarkan oleh BEMU, yang dimana mereka posting sambutan untuk mahasiswa baru tahun 2023 yang kemudian dilampirkan juga kontak person tiap-tiap fakultas yang memang diarahkan oleh BEMU. Inti dari persoalan tersebut sehingga memicu adanya aliansi BEM fakultas. Masalah dari postingan itu hanyalah miskomunikasi dan mispersepsi. Itu dari yang gua pahami gitu ya. Miskomunikasi antara BEMU dengan BEM-BEM fakultas. Jadi mana BEM-BEM fakultas merasa BEMU telah seperti melangkahi atau tidak menganggap keberadaan fakultas. Itu kemudian padahal sebenarnya maksud dari BEM universitas itu kenapa melampirkan kontak person dari anggota atau staf BEM-nya, tetapi bukan dari teman-teman perwakilan dari BEM fakultas masing-masing. Itu karena mereka ingin mahasiswa baru itu masuk ke grup besar yang telah disiapkan oleh BEMU, yang dimana grup besar itu difungsikan untuk memberikan informasi kepada mahasiswa baru seputar PKKMB universitas selama 2 hari itu. Apa yang perlu dipersiapkan, apa yang perlu dilengkapi selama PKKMB universitas, itu informasinya nanti diberikan oleh BEMU. Sehingga maksud dari BEMU supaya teman-teman BEM fakultas itu bisa lebih fokus mempersiapkan dan memberikan informasi seputar PKKMB fakultasnya masing-masing gitu. Cuman yang cukup disayangkan adalah miskomunikasi dan mispersepsi yang mengakibatkan teman-teman fakultas merasa kurang dihargai
dan akhirnya membentuklah aliansi BEM-BEM fakultas di Universitas Hukum, di mana aliansi ini memberikan sebuah pernyataan dan tuntutan yang kemudian diaudiensikan ke wakil rektor bidang 3 gitu, wakil rektor 3 gitu. Dan apa ya, karena ini menjadi miskomunikasi, ini menjadi persoalan yang harapannya pertama yang terakhir supaya kedepannya itu BEMU itu bisa terus memberikan sebuah informasi dan penjelasan secara masif terhadap teman-teman fakultas gitu. Dan akhirnya melalui gerakan BEM, gerakan aliansi fakultas ya, BEM fakultas itu mereka memberikan tuntutan-tuntutan yang persoalannya itu kalau berkaitan sama BEMU-nya itu mereka mempertanyakan soal legalitas BEMU. Yang kedua mereka mempertanyakan soal mekanisme pengira. Yang kedua itu dua tuntutan yang berkaitan sama BEMU. Kemudian akhirnya pada hari Senin Minggu kemarin itu teman-teman aliansi BEM fakultas mengadakan audiensi ke UR3, dan dari situ UR3 besoknya memberikan pernyataan sikap itu. Oke, kalau misalkan kalian nih IAS yang belum tahu ada apa sih dengan BEMU, apa itu aliansi BMF, jadi kalau kita lihat ke belakang itu BEMU menyatakan bahwa mereka menolak untuk dilantik dengan alasan, ada dua alasan yang bisa di-highlight di sini. Yang pertama itu masih adanya birokrasi UNILA yang terindikasi korupsi, itu pertama. Dan kedua, masih tidak ingin adanya intervensi dari birokrasi Universitas Lampung itu sendiri. Mungkin ya kalau misalkan gue boleh berpendapat ya, kalau dari gue sendiri sebenarnya untuk masalah legalitas atau ya legalitas kita sebagai ormawa di Universitas Lampung gitu kan, kita berpijak dalam namanya Universitas Lampung yang kita pijaki, dan mau nggak mau siapapun pemimpinnya harus kita patuhi. Sama aja kayak kita tinggal di Indonesia, mau presidennya lu pilih atau enggak, tetap dia jadi presidennya. Nah, dan permasalahan yang menurut gue juga agak ya gue kurang paham gitu ya, yang mereka indikasi korupsi itu adalah WR1 dan WR2 kalau nggak salah. Sedangkan untuk WR3 nya itu kalau nggak salah masih aman-aman aja, masih bersih-bersih aja. Sedangkan yang akan melantik mereka sebagai ormawa Universitas Lampung itu sebenarnya WR3 nya. Jadi menurut gua nggak ada masalah nih sebenarnya, walaupun WR1 WR2 nya sedang dalam. Oke, kita lanjut lagi. Nah, mungkin gue boleh tanya tentang harapan lu sebagai ketua BEM itu apa sih yang pengen lu capai dalam proposal ini? Harapan untuk BEM ya? Ya, BEM atau FISIP atau NILA? Lebih fokus ke BEM sama FISIP ya. Harapan gue selama memegang BEM tahun ini, harapan gue itu bagaimana BEM FISIP ini untuk tahun ini ya, khusus untuk tahun ini benar-benar bisa mengembalikan tagline FISIP, bisa kita katakan dengan kita merangkul dan menghancurkan sekat-sekat yang
membedakan kita gitu. Kita jadi lebih fokus merasa diri kita ini hanya ada di jurusan itu, padahal kita ini kan ada di dalam satu satuan keluarga besar FISIP. Jadi gue pengen benar-benar ya terkhusus ya melalui pimpinan-pimpinan pihak AMJ, MD maupun UKM itu kita bisa bergerak sama-sama untuk kita mengembalikan rasa solidaritas serta sikap kekeluargaan kita melalui BPSIP ini sebagai wadah yang menaungi dan menggerakkan keinginan itu. Nah, selanjutnya harapan gue dari BPSIP yang lain adalah bagaimana tentu gue menginginkan apa yang sudah kita bangun, apa yang sudah kita siapkan, apa yang sudah kita susun dalam masa periode ini, baik itu melalui program-program kerjanya ataupun kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan bisa berhasil diimplementasikan dengan baik dan juga memberikan sebuah dampak yang nyata untuk seluruh elemen visi. Kemudian harapan gua untuk BEM FISIP itu mungkin ini agak jangka panjang, itu bagaimana ini menjadi sebuah pemikiran gua pengen FISIP melalui BEM itu bisa menjadi sebuah kiblat perpolitikan kampus. Karena selama ini ya justru yang peka dan sangat mendominasi pada politik kampus itu bukan dari mahasiswa FISIP lah. Justru malah mereka seperti teman-teman dari FMIPA, dari Fakultas Pertanian, dari FG, itu mereka memiliki antusias dan partisipan politik itu lumayan tinggi dibandingkan dengan FISIP. Padahal ranah sosial dan politik itu ada di fakultas kita. Nah, jadi harapannya bagaimana BEM FISIP selanjutnya itu bisa mengembalikan marwah FISIP itu sendiri. Luar biasa banget nih harapannya ya. Nah, jadi kita untuk refreshing, karena kita udah ngobrol banyak banget nih. Thank you banget ya Kak Raffi. Yes. Oke, kita kan udah ngobrol banyak nih sama Kak Raffi. Jadi selanjutnya kita bakal ngasih relaksasi. Jadi kita ada rapid question nih Kak. Kita bakal ngasih 2 pertanyaan dan Kakak harus jawab cepet nih. Oke? Udah siap belum nih? Oke ya. Yang pertama, ditakuti disegani. Ayo. Ditakuti disegani. Milih mana? Ayo, yang mana nih? Milih ditakuti atau disegani? Disegani. Akademik atau non-akademik? Kegiatan kampus atau kegiatan kemahasiswaan? Kegiatan mahasiswa. Oke. Kupu-kupu kura-kura? Kan pulang. Iya. Kura-kura aja. Kura-kura. Oke, selanjutnya kita ada one word question. Jadi kita bakal memberikan satu kata dan kakak bisa mendefinisikan itu dalam satu kata juga. Oke ya. Yang pertama ada administrasi negara. Administrasi negara. Satu kata. Satu kata. Ayo Kak. Yang mendefinisikan luar biasa. 2 kata itu loh. Satu kata. Iya benar. Satu kata dong. Ya. Saya Kak. FISIP. Satu kata ya? Iya. Jangan luar biasa lagi Kak. Satu katanya agak bingung sih. FISIP. Jaya. Sip bersatu, tak terkalahkan. Benar sih. Benar. Bersatu sih. Oh, Bersatu. 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 Semoga FISIP jadi bersatu. Yang ketiga, BEM FISIP. Kontributif. Terakhir Dan nih. terakhir nih, Universitas Lampung. Lampung. Apa ya? Ini inovatif. Oke, thank you banget Kak Raffi udah hadir di sini. Sama-sama. Udah hadir di episode aspirasi episode kedua.
kita udah sampai di penghujung Acara. Oke. Jadi Apa nggak ada kok samaan gini kita bareng jadinya. dengan ini apa kak? Ya, jadi makasih semua yang udah menonton. Terus juga makasih juga sama Bang Raffi yang udah menyempatkan hadir ya. Iya. Meluangkan waktunya untuk kami wawancarai lah istilahnya. Terus juga mungkin itu ya sih. Ya kan? Mungkin kita bisa tutup pakai tagline HI ya. HI Unila we rock. Jadi- Kalau ngomong HI Unila kita jawabnya we rock the world. We rock. Iya. Yeah, we rock the world. Oke. Baiklah, Ayers, kita akhiri aspirasi episode 2. Hai Unila, We rock the world. Bye bye. Thanks for Bye. watching.